pagi adik-adik, kita bertemu lagi di sekolah minggu online. Apa kabar adik-adik semua? Semua sehat ya? Adik-adik semua sudah siap untuk sekolah minggu? Gimana? Sudah sudah makan? Sudah berpakaian yang rapi? Sudah duduk manis dan tenang? Sudah siap mendengar firman Tuhan semua ya dan memuji Tuhan ya? Karena apa? Kita mau memuji, kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus, kita harus bersikap yang baik dan hormat. Yuk adik-adik, kita akan naikkan pujian. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu Saya Bergirang. Sebelum melanjutkan ibadah sekolah minggu kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini badan yang sehat dan hati yang senang, hati yang sukacita. Kami kembali dapat beribadah di sekolah minggu online. Tolong Tuhan kiranya kami dapat mengikuti ibadah dengan hati yang sungguh-sungguh dan dapat memperhatikan, dapat mengikuti semuanya dengan baik, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan menyertai ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Ampuni dosa kami Tuhan, kesalahan kami, dan supaya kami layak untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi adik-adik semua menyanyi dan bergirang karena apa? Karena adik-adik semua adalah anak-anak Tuhan yang menjadi saksi cinta kasih Tuhan. Cinta kasih Tuhan yang sangat besar. Nah kita mau minta agar kasih Tuhan itu selalu menerangi ada di dalam hati kita. Yuk kita nyanyikan pujian, dalamnya hatiku jadikanlah. Jadi
sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa siapkan Alkitabnya. Kita mau terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu ada di dalam langkah kita dan di hidup kita. Halo adik-adik, gimana keadaannya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Kak Glenis. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitab adik-adik dan buku catatan adik-adik, agar nanti bisa mencatat isi dari firman Tuhan yang kakak akan ceritakan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menjaga kami semalaman ya Tuhan. Kami dapat tertidur dengan pulas, dengan nyenyak. Dan kami juga berterima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari dalam keadaan sehat ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, saat ini Kak Glenis ingin bercerita, diambil dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Adik-adik, Kak Glenis mau tanya nih, apakah adik-adik pernah merasakan takut, khawatir, dan cemas? Misalnya nih, Kakak Glenis kasih contoh, ketika adik-adik berada di ruangan gelap, atau lagi keadaan cuaca begini nih adik-adik, hujan, ada petir datang, atau ketika mama papa adik-adik sedang pergi dan adik-adik ditinggal sendirian di rumah. Apakah adik-adik merasa takut juga? Nah, tahukah adik-adik, orang dewasa pun pernah merasa takut, cemas, khawatir. Seperti murid-murid Tuhan Yesus adik-adik. Ketika itu murid-murid dan Tuhan Yesus sedang berada di dalam kapal. Mereka sedang naik kapal. Nih, ketika mereka sedang menaiki kapal, di tengah-tengah danau Galilea datang badai angin yang bertiup kencang. Ombak menjadi kencang adik-adik. Dan perahu itu yang tadinya tenang berdiam diri menjadi goyang adik-adik. Ketika digoyangkan oleh ombak yang sangat kencang tadi. Ini angin bertiup kencang adik-adik. Hus, hus, hus. Ombak itu jadi kencang dan menggoyangkan kapal tersebut adik-adik. Yang tadinya diam tenang jadi kencang. Nah, murid-murid Tuhan Yesus jadi bingung adik-adik. Murid-murid Tuhan Yesus jadi takut, cemas. Apa yang mereka harus lakuin? Apa yang mereka harus perbuat di tengah-tengah kejadian kayak gini?
Ketika sedang seperti itu, Tuhan Yesus malah sedang tertidur pula adik-adik karena kelelahan. Nah, lalu salah satu murid Tuhan Yesus memberanikan diri untuk membangunkan Tuhan Yesus. Salah satu murid Tuhan Yesus datang menghampiri Tuhan Yesus. Tuk, 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 guru, guru. Kata salah satu anak murid Tuhan Yesus itu, bangun guru. Apakah engkau tega membiarkan kami mati dan tenggelam di dalam perahu ini? Apakah engkau masih ingin tidur pulas, guru? Lalu sang guru Tuhan Yesus pun bangun. Lalu Tuhan Yesus keluar dari tempat tidur Tuhan Yesus dan berkata kepada badai itu, tenanglah, diam. Lalu seketika badai itu diam adik-adik, dan ombak pun menjadi tenang. Dan kapal pun menjadi tenang juga adik-adik, tidak goyang-goyang. Nah, lalu Tuhan Yesus pun bertanya kepada sang murid, mengapa engkau begitu takut? Mengapa engkau tidak percaya? Lalu mendengar pertanyaan Tuhan Yesus itu, murid-murid Tuhan Yesus tertunduk malu adik-adik. Mereka merasa bersalah. Kenapa mereka tidak percaya? Kenapa mereka takut? Nah, lalu sang murid-murid itu pun berbicara satu dengan lainnya. Hebat ya guru kita. Ternyata kuasa Tuhan Yesus itu sungguh dahsyat. Sampai guru kita pun bisa menenangkan badai yang sangat kencang dan ombak yang kencang tadi itu. Nah, Tuhan Yesus sungguh luar biasa bukan adik-adik? Kuasa Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh hebat. Sampai-sampai badai dan ombak yang berkencang, yang bertiup kencang itu menjadi tenang. Menjadi tidak ada lagi badai dan ombak itu yang kencang tadi adik-adik. Kuasa Tuhan Yesus sanggup meredakan badai yang sangat kuat tadi. Tahukah adik-adik mengapa Tuhan Yesus melakukannya? Karena Tuhan Yesus adalah anak Allah. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta kita. Adik-adik juga harus tahu dan harus semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Karena itu kita memanggilnya Tuhan, karena Ia berkuasa atas langit dan bumi, juga berkuasa atas hidup kita. Karena itu adik-adik jangan takut. Tuhan Yesus selalu menyertai dan menjaga kita setiap kita berada dimanapun kita berada. Nah, adik-adik harus ingat selalu kalau kuasa Tuhan itu sangat hebat, sangat besar sekali. Jadi adik-adik jangan lagi merasa takut ya. Adik-adik, ketika adik-adik merasa takut, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan. Harus meminta perlindungan sama Tuhan, penjagaan sama Tuhan. Jangan merasa takut lagi ya. Jadi adik-adik ketika merasa takut, apa yang adik-adik harus lakukan? Iya, benar. Adik-adik harus berdoa. Nah, sekarang adik-adik kita akan ayat hafalan. Bagi adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, kita buka Alkitabnya sekarang adik-adik. Ayat hafalan terdiri dari kitab Yesaya 41 ayat 10a. Sudah ketemu? Yesaya 41 ayat 10a. Sudah ketemu adik-adik? Bagi yang sudah ketemu, kita akan baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Kita ulang sekali lagi ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Nah, sekarang kita ulang tapi tidak membaca Alkitab adik-adik. Adik-adik hafalkan. Kakak tunggu. 1, 2, 3. Oke, sekarang tutup Alkitab adik-adik. Kita akan hafal bareng-bareng. Mulai ya. Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Yang dimaksudkan aku ini Tuhan Yesus ya adik-adik. Oke, sekarang kita sudah selesai firman Tuhan. Kita sudah juga membaca ayat hafalan kita. Sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyiapkan hati, telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Jadikan kami anak yang tidak pernah takut ketika kami sedang mengalami kekhawatiran, kecemasan, ataupun ketakutan. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami di setiap kami, dimanapun kami berada. Karena Engkaulah Tuhan Allah kami. Kami sudah berdoa Tuhan dan kami sudah mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, sekarang kita mau memberikan persembahan. Caranya, adik-adik masukkan uang persembahannya ke dalam amplop yang sudah disiapkan. Kemudian amplopnya dapat diberikan kepada papa dan mama. Nanti saat kita kembali sekolah minggu di gereja, amplopnya dapat dibawa ke gereja, atau dapat juga minta tolong papa atau mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke rekening gereja di bawah ini. Kita naikkan pujian, bawa persembahanmu. Adik-adik, kita akan bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ini kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan melalui Papa Mama. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima persembahan kami ini agar berguna bagi pekerjaan Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga berkati untuk Papa Mama yang bekerja mencari nafkah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Di firman Tuhan tadi diceritakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kita. Bahkan kalau kita sedang merasa khawatir atau cemas, takut, kita berdoa pada Tuhan ya, kita minta perlindungan, penyertaan Tuhan. Dan di saat kita kesulitan, kita juga kita bisa tetap tenang, bisa tetap tersenyum karena Tuhan berada bersama-sama dengan kita. Mari kita nyanyikan With Christ in the Vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing home, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing home, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, sailing home, sailing home, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home, as we go sailing home. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau terus tetap percaya akan penyertaan dan perlindungan Tuhan, bahwa Tuhan sendiri yang selalu menjaga kami dan melindungi kami dalam keadaan kami takut, khawatir, cemas. Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami ini, dan kami besok kembali akan belajar sekolah online. Kiranya Tuhan yang akan pimpin sertai kami agar kami dapat terus belajar dengan rajin, dan Tuhan juga berikan kesehatan kepada kami semua, dan minggu depan kami dapat kembali ibadah sekolah minggu online lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan berjumpa lagi. Sampai jumpa adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.